Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Saya di sini selaku peserta administrasi program PKG UJOK Angkatan kelas 10. Di sini saya merancang tindak lanjut saya atau MTL saya itu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar atau KBS. Mungkin di sekolah kita ini KBS belum ada. Yang khusus memang untuk PJOK kita akan laksanakan kemungkinan di tahun depan ya Pak Samsu. Karena kalau untuk tahun ini sudah berakhir pembelajaran kita, maka dari itu semoga realisasi niat baik kami setelah melakukan kegiatan di PKG untuk kedepannya agar pembelajaran PJOK ini dapat terlaksana lebih jauh lebih baik ke depannya, lebih tertata dan pastinya lebih diminati oleh siswa kita. Oke, baiklah. Di sini pasti banyak yang bertanya-tanya Bapak Ibu, apa sih PKG itu? Apa sih hasil dari PKG dan kelanjutannya itu apa? Baik, di sini PKG PJOK ini meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru atau PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan kompetensi guru PJOK dengan guru yang lebih terampil dan berpengetahuan. Diharapkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah-sekolah dapat terus meningkat. Nah, di sini dari beberapa pekan lalu kami sudah tatap muka, itu banyak yang memang kami pelajari 1 minggu. Itu berkaitan dengan berbagai model pembelajaran yang memang harus diterapkan di sekolah-sekolah. Apalagi sekolah kita ini termasuk sekolah yang besar dan berbasisnya udah berbasis tingkat lanjutan dan bersaing dengan sekolah-sekolah besar. Dalam kelas kemarin banyak juga kami menemui kendala-kendala dalam pembelajaran kami sendiri seperti pembelajaran PJOK ini, tetapi dapat kita atasi dan bagaimana kita mengajar itu tidak hanya monoton dengan satu model pembelajaran, tetapi banyak model yang perlu kita terapkan di pembelajaran ini. Oke, baiklah. Di sini program segera ini sehat gerak bersama. Saya mengambil ini karena mungkin di lingkungan sekolah kita ini untuk bergerak aja memang sulit dari guru dan siswanya terutama, ya. Maka saya ambil program segera ini karena memang yang berbasisnya tidak terlalu ribet, tetapi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran dan Jumat sehat. Bisa kita terapkan. Oke, di sini ada program segera sehat gerak bersama ini. Saya masukkan, saya mengambilnya ke tipe sehat gerak bersama ini karena yang paling mudah untuk dilakukan dalam pembelajaran dan kita juga mudah untuk merealisasikan ke depannya. Untuk di sini saya mengambil model pembelajaran SEM. Apa itu SEM? Sport Education Model adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar otentik kepada siswa dalam berolahraga, baik
SEM ini mungkin untuk pembelajaran PJOK sebaiknya di kelas-kelas seperti kelas SMP, SMA ya, karena untuk SD ini sulit masih sulit untuk diterapkan. SEM ini berbasisnya untuk memang kedepannya itu memang untuk realita dalam kehidupan sehari-harinya sangat bermanfaat. Karena di dalam pembelajaran SEM ini tujuannya membantu siswa menjadi pemain yang sesungguhnya, membantu siswa berkembang menjadi olahragawan yang kompeten, membantu siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar, membantu siswa lebih memahami nilai-nilai olahraga, membantu siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran SEM ini dari kepanitiaannya, dari struktur mereka belajar ini mereka bentuk sendiri, mereka laksanakan dengan pendampingan guru PJOK. Tapi mereka yang melaksanakan semua. Sudah saya lihat dan saya pantau di sekolah ini karena memang di OSIS ini sering melibatkan kegiatan-kegiatan seperti kemarin kayak di belakang itu ada pertandingan futsal, panitianya dari OSIS. Nah, kita terapkan di pembelajaran SEM bagaimana siswa itu memang dari mereka sendiri tumbuh untuk berproses seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya guru yang selalu memfasilitasi, tapi sekarang juga siswa harus memang benar-benar terlibat dalam pembelajaran seperti itu. Karakteristik yang untuk SEM ini adalah musik latihan dan kompetensi, anggota tim, kompetensi yang formal, puncak pertandingan, catatan hasil, perayaan hasil kompetensi. Kemarin sudah saya mulai terapkan di satu pembelajaran 2 jam itu di kelas A11 itu cukup baik untuk pelaksanaannya, tapi mungkin agak ribet karena memang anak SMA ini banyak main-mainnya, tetapi saya rasa untuk kedepannya bisa terrealisasi dengan baik seperti itu. Oke, baiklah, di sini ada pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, di sini ada perilaku malas, gerak dan berkembang teknologi yang berdampak pengaruh HP atau mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam membiasakan budaya hidup sehat. Dari segera tadi, saya memang melihat dari sini kurangnya potensi siswa ketika sudah memegang HP, niatnya tidak ada lagi untuk beraktivitas olahraga. Maka di sini memang saya menerapkan pembelajaran itu lebih ke modelnya, model pembelajaran agar siswa itu minat dulu untuk berolahraga atau bergerak. Untuk yang kedua, ini program ini sebagai bagian dari pelaksanaan KBS, proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Baiklah, di sini mungkin ada kaitannya dengan proyek penguatan profil Pancasila karena saya mengambilnya ini di pengembangan gerak irama yang memang berkelanjutan untuk gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Untuk SMA Sapri 1 Palembang sudah memiliki modal aset manusia atau fisik yang mendukung perjalanan program ini. Bapak gurunya di sini semua sudah mendukung untuk program-program seperti P5, program-program yang memang dilaksanakan melalui OSIS itu sudah dilaksanakan. Nah, sekarang saya dan partner saya Pak Samsul ingin juga mengembangkan KBS di sekolahan ini bukan hanya semata-mata karena haji mumpung, tapi semoga bisa terrealisasi untuk kedepannya. Di sini mewujudkan kepemimpinan peserta didik student agency melalui program yang mengakomodasi voice dan ownership untuk membentuk karakter profil Pancasila. Di sini juga ada visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program ini. Oke, baiklah, di sini ada voice memberikan kepada siswa untuk berpendapat dalam memiliki jenis senam kebugaran jasmani. Yang kedua, meningkatkan kreativitas gerak siswa. Untuk choice di sini memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan musik dari senam yang akan mereka praktikkan. Yang kedua, memiliki gerakan yang mereka sepakati dalam kelompok. Konsepnya untuk di sini mendorong siswa yang untuk merancang dan mempresentasikan aktivitas mereka, mendorong siswa untuk lebih kreatif dan menuangkan ide yang berbeda-beda, adanya refleksi yang mereka tuangkan dalam proses mereka nanti.
Oke, di sini ada visi dan tujuan program. Untuk tujuan programnya untuk melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran tubuh siswa, menjaga kebersihan serta peduli lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama tim dan memahami siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program berpihak pada peserta didik atau STEM, Sport Education Model. Yang selanjutnya memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KBS. Yang selanjutnya mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Oke, di sini ada struktur program dan mitra komunitasnya. Capaian dan hasil di sini siswa dapat hidup aktif dalam bergerak dan peduli akan lingkungan serta produktif, sehingga mampu menekankan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini aksinya wali kelas berkolaborasi dengan siswa dalam perancangan kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi program. Yang rencana partisipasi siswa di sini ada siswa sebagai perancang dan pelaksana kegiatan, siswa melakukan presentasi dan refleksi. Oke, untuk publikasi produk hasil karya, di sini saya memang mengambil untuk pengambilan video atau senam itu untuk produk dapat dipublikasikan melalui media sosial, kelas ataupun sekolah. Dan untuk mitranya, video dan panduan latihan kebugaran dapat dibagikan ke komunitas sekolah sebagai sumber belajar. Baiklah, di sini ada beberapa komunitas belajar untuk PJOK yang khususnya guru-guru PJOK. Kami sedang juga dari BGP itu ada program guru konten kreator. Jadi maka dari itu saya juga bertujuan ke arah sana untuk melibatkan siswa yang memang notabene memang ini kita saling timbal balik dari hasil produk proyek ini. Kita dapat memanfaatkan hasil video ini untuk publikasi atau untuk belajar seperti itu. Di sini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada beberapa aset yang dimiliki sekolah, yaitu satu model manusianya. Di sini ada murid, guru dan kepala sekolah. Dua, model politik kebijakan kepala sekolah. Tiga, model fisik lapangan, sound system, laptop, PC atau ruang dan kelas. Empat, model sosial. Di sini ada koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Baiklah, di sini saya masih meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk saling mendukung atau mensupport satu sama lain ketika dalam pelaksanaan program yang memang kami lakukan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, program segera sehat gerak berirama. Tantangannya di sini kemungkinan siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga terutama senam. Dari yang memang kita lihat memang banyak faktornya Bapak Ibu. Yang kedua, faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan senam juga dan aktivitas olahraga bisa saja tertunda. Karena di lapangan belahan itu ketika hujan juga kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Yang ketiga, guru kesulitan mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumah. Maka dari itu solusinya itu membuat gerakan yang senam yang trainee. Yang kedua, mengatur jadwal ulang. Dan yang ketiga itu guru selalu melakukan koordinasi dengan wali murid. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, program segera sehat gerak berirama ini kesimpulannya adalah integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 melalui aktivitas gerak. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang mengakomodasi coach, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, program segera diharapkan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran STEM atau Sport Education Model. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada sedikit pertanyaan atau tidak karena berkaitan ini adalah KBS mungkin untuk kelompok belajar kita atau komunitas belajar kita. Ini adalah program dari saya yang memang ini tidak mengganggu jam pelajaran, tapi tetap di jam pelajaran saya hanya saja mungkin saya harus meminta bantuan wali kelas untuk tetap mengkondisikan ketika pembelajaran saya tetap berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemungkinan kalau misalkan tidak bisa juga di jam pelajaran saya karena ujian tadi, mungkin saya mengambil di jam setelah pulang sekolah seperti itu. Itu pun maunya tidak banyak, hanya 30 atau 1 jam seperti itu. Itu dengan persetujuan orang tua, wali kelas, sekolah, dan saya sendiri dan siswa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Oke, Ibu Timis. Terima kasih Bu Marcelina. Yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Marcelina. Yang ingin saya tanyakan adalah program segera ini diberikan setiap jenjang kelas 10, 11 dan 12 atau tertentu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ibi. Baiklah, saya akan menjawab Bapak Ibu karena ini sesuai dengan modul ajar saya dan tidak mengganggu jadwal pembelajaran. Maka ketika senam irama ini ada di semester awal di kelas 11, kemungkinan di semester 2 itu akan dijalankan di kelas 10 seperti itu. Jadi nanti kita lihat di modul ajar yang memang di tahun depan diajarkan. Kalau misalkan di kelas 10 saya akan melaksanakan program ini di kelas 10 seperti itu. Karena saya tidak mengajar kelas 2, kelas 12, maka saya akan laksanakan itu di kelas 10. Kelas 11. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tentang KBS ini Bapak Ibu, karena di sekolah kita memang belum ada, karena di sekolah-sekolah lain itu sudah ada, maka kami niatnya ingin mengadakan seperti itu. Walaupun mungkin tidak berjalan seperti ini tidak, tapi memang ada seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang kami akan lakukan itu memang berdasarkan atas persetujuan dari sekolah dan KBS seperti itu. Pak Insa, ada pertanyaan? Diwakilkan ya, karena Pak Insa lagi sakit. Ada pertanyaan dari rekan saya, Pak Binsar. Bagaimana mengatasi kelompok yang siswanya pasif? Mengingat generasi sekarang pasif dan kurang bergerak, walaupun sudah diprogram berdasarkan pengalaman. Yang disampaikan berdasarkan pengalaman, anak-anak kurang bergerak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu pencerahannya ya Bapak. Untuk yang siswa satu kelompok atau 2 kelompok pasti kita akan temui di lapangan Bapak. Bagaimana seorang guru ini bisa mengkondisikan satu kelompok ini yang memang basically tidak mau bergerak. Bagaimana? Kita memang tadi saya juga tadi sudah berbicara di depan. Saya membuat program segera ini, sehat gerak berirama ini dari dasarnya Pak. Tidak langsung saya harus anak itu harus bisa senam itu, tidak. Tapi mereka harus menyukai terlebih dahulu. Semua kegiatan kami yang kami lakukan itu seharusnya anak itu menyukai dulu. Maka dari suka itu mereka melakukan gerakan itu tidak terpaksa dan mereka tidak ada niat untuk cuman ajang ikut-ikut saja seperti itu. Jadi bagaimana? Itu pertama kita suruh anak itu mencari terlebih dahulu menggunakan HP. Karena HP itu tidak akan lepas dari tangan anak, termasuk saya juga Pak. Ya, ketika mengajar mungkin ada di sebelah saya karena memang itu adalah alat alat komunikasi yang memang menghubungkan saya dengan orang yang tidak dekat dengan saya, maksudnya di luar. Mungkin anak-anak ini lebih cenderung lebih menyukai memegang HP dulu, maka kita akan berikan materi yang berkaitan dengan senam irama. Coba cari senam yang memang menurut kalian ini itu cocok untuk kalian dan tapi jangan di luar konteks ya Pak, tetap senam irama. Nah, maka mereka kalau sudah mencari, maka mereka cari Bu yang seperti ini. Nah, mereka sudah suka. Lalu bagaimana? Bu, gerakannya susah. Bagaimana mereka biar menyukai gerakan itu tanpa paksaan? Maka yang ada sekarang itu senam kemarin apa Bu Lisa? Senam kreasi. Nah, senam kreasi ini banyak sekali yang buat minat anak itu Bu.
saya mau gerakannya kayak gini, mau ditambah kayak gini. Nah, mereka dari situ sudah menyukai dan mereka melakukan itu tanpa paksaan seperti itu, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, betul. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Servi. Saya ingin bertanya untuk poin yang pertama itu, bahwa program Segera Sehat Berirama ini akan dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan P5 tadi kalau nggak salah di tema gaya hidup berkelanjutan. Apakah nanti kegiatan ini itu dimasukkan ke dalam kegiatan P5 rencananya, atau kegiatan yang Ibu laksanakan di kelas Ibu, di pelajaran Ibu? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dona. Oke, baiklah, di sini ada poin integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 melalui aktivitas gerak. Dari sini kita sudah lihat yang P5 semester 1 ini sudah saya terapkan di kelas 11. Gaya hidup berkelanjutan ya Bu Dona. Sebelum anak melakukan kegiatannya, mereka senam irama dulu selama 15 menit. Itu sudah termasuk dalam kategori integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 melalui aktivitas gerak. Mereka sudah bergerak melakukan aktivitas tersebut. Seperti itu Ibu. Nanti kalau berkelanjutannya mungkin di semester 2 juga bisa diterapkan atau di tahun depan seperti itu. Tapi tetap program ini saya akan lakukan juga karena berkaitan dengan modul ajar dan model pengajaran saya di SEM, itu juga saya akan juga terapkan di pembelajaran karena biar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Pak Santo? Jelas banget. Oke, baiklah Bapak Ibu, apa yang ada yang mau masih ditanyakan? Cukup ya. Baiklah, dari kesimpulan dan poin-poin yang sudah saya jelaskan, harapan besar saya dan Pak Samsung sebagai Pak Samsung sebagai partner saya di sekolah ini, saya ingin mewujudkan kelompok belajar atau komunitas belajar baik guru-guru itu berkolaborasi dengan baik ya Bapak Ibu. Saya ingin sekali merubah pola pengajaran guru PJOK itu tidak monoton, tidak hanya bermain saja tapi juga bergerak ya Bapak Ibu. Maka dari itu saya di sini mohon dorongan, bantuan dan pastinya semangat dari Bapak Ibu. Itu adalah motivasi dari saya agar semuanya dapat terlaksana di tahun depan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, selamat siang. Kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Walau